Lomba Cerita Pengalaman Hidup dengan judul Tantangan yang Selalu Ada. Nama saya adalah Franciscus Rio Pandigurning. Saya lahir di Kota Pekanbaru pada tanggal 26 Juni 2004. Saya anak bungsu laki-laki dari keluarga saya dan status saya sekarang adalah seorang pelajar SMA. Saat saya berumur 6 tahun, saya masuk Sekolah Dasar Negeri 018 Kubang Jaya dan lulus pada tahun 2016. Selama saya SD, saya sering kena perundungan, diskriminasi, dan ejekan dari teman saya. Namun saya selalu tetap semangat bersekolah, hingga pada akhirnya saya lulus dengan nilai yang lebih tinggi daripada teman yang waktu itu melakukan perundungan kepada saya. Jadi dari sini saya menyadari untuk tetap sabar seperti yang ada di Injil Matius bab 5 ayat 5. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Dari sini saya menyimpulkan, ketika kita diejek dan dibeda-bedakan, hadapi saja dengan senyum dan hati yang lembut, dan jangan membalasnya. Karena Tuhan selalu melindungi orang yang benar. Tuhan itu juga Maha Tahu, dan Tuhan pasti tahu bahwa kita sanggup untuk melewatinya. Setelah saya lulus SD, saya melanjutkan SMP pada tahun yang sama di SMP Katolik Asisi Kota Batak. Memang jarang dikenal, namun saya mengambil hikmahnya. Jika sekolah saya belum dikenal, maka saya harus yang memperkenalkan sekolah saya. Walaupun jarang dikenal, dari SMP inilah banyak sekali pengalaman berharga yang saya dapat. Karena di sana saya tinggal di asrama tanpa orang tua, yang membuat saya hidup lebih mandiri dan terampil. Yang dulunya saya pulang sekolah langsung main warnet terus keliaran kemana-mana. Tapi semenjak SMP, hidup saya lebih teratur. Dan inilah yang membuat saya benar-benar berubah menjadi yang lebih baik. Selama saya SMP, hidup saya tidak selalu berjalan mulus. Selalu ada saja tantangan yang saya hadapi. Pada waktu itu saya takut. Apakah saya bisa hidup tanpa orang tua? Apakah saya bisa menjaga diri saya dengan baik? Apakah saya bisa beradaptasi sesuai keadaan di SMP saya? Apakah saya bisa melewati hidup di asrama selama 3 tahun? Nah, selama saya SMP, saya juga sering tiba-tiba nangis, seakan-akan ingin keluar dan tinggal bersama orang tua. Di SMP saya juga banyak senior yang menindas adik kelasnya, mencuri barang adik kelasnya, dan memeras adik kelasnya. Bukan hanya saya saja, tapi hampir semua teman saya mengalami itu. Jadi jika teman saya bisa menghadapinya, tentunya saya harus bisa dan siap untuk menghadapinya. Seperti yang tertulis di kitab Ulangan bab 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut, jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dari sini saya menyadari bahwa Tuhan itu sangat baik kepada kita. Tuhan itu selalu ada buat kita. Kita saja yang tidak pernah ada buat Tuhan. Saat saya lulus SMP, saya mendapat penghargaan sebagai murid terbaik asrama Santo Franciscus Asisi Kota Batak. Setelah saya lulus SMP, saya sangat berharap diterima di sekolah yang saya inginkan, yaitu SMA Plus Provinsi Riau. Saya selalu belajar dan berlatih agar saya diterima. Karena tidak hanya tes akademik saja, melainkan juga ada tes fisik, tes kesehatan, dan tes wawancara. Namun, saat pengumuman hasil seleksi, saya tidak lolos, tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Pada saat itu, saya sangat sedih karena saya bingung dan tidak tahu melanjutkan ke sekolah mana lagi. Karena saat itu saya tidak bisa masuk SMA negeri dikarenakan zonasi sistem pendidikan kala itu. Setelah saya mempertimbangkan kemana saya melanjutkan sekolah, saya dan orang tua saya memutuskan untuk ke sekolah swasta, yaitu SMA Dharma Yuda Pekanbaru. Di SMA ini juga ada tes seleksi masuk. Nah, tibalah saatnya pengumuman seleksi. Saya sangat senang karena saya lolos. Saya sangat bangga karena perjuangan saya terbayarkan. Tuhan akan selalu membukakan jalan kepada kita yang selalu berjuang. Seperti yang tertulis di kitab 1 Korintus bab 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Dari ayat kitab ini, bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita
untuk melakukan hal yang melebihi kekuatan manusia. Jadi selama kita masih berusaha dan tidak pantang menyerah, Tuhan pasti akan membukakan jalan keluarnya. Saat saya masuk SMA Dharma Yuda, saya tidak memiliki teman sama sekali. Namun saya terus mencari teman baru. Dan pada saat hari pertama saya masuk sekolah, saya langsung mendapat teman. Saya sangat senang sekali. Saya sangat menikmati bagusnya sekolah itu. Namun saat sesi perkenalan, tidak ada satupun yang tahu sekolah saya pada saat saya SMP. Teman-teman saya langsung menoleh ke saya dan terkejut. Mereka bertanya, sekolahnya di mana? Kami tidak pernah dengar. Namun saya tetap senyum dan semangat serta menjelaskan keberadaan sekolah saya kepada teman saya. Tetapi tidak semudah yang dibayangkan belajar di sekolah ini ya. Saya sangat ketinggalan dari teman-teman saya. Mereka sangat pintar, jenius. Tapi saya tetap terus belajar dan berjuang agar saya bisa mengikuti semua pelajarannya. Saya stres. Namun pada akhirnya saya mulai perlahan-lahan bisa mengikuti pelajarannya. Saya bisa melewati ini karena saya tetap berusaha dan pastinya ada campur tangan dari Tuhan yang Maha Kuasa yang membuat saya bisa menghadapinya. Ada hari yang sangat menegangkan buat saya, yaitu hari di mana saya menjadi calon ketua OSIS. Saya tidak pernah menyangka. Saya dalam hati berkata, "What? Seriously?" Saya terkejut karena saya bisa menjadi calon ketua OSIS di tengah suku yang mayoritasnya suku Tionghoa. Akhirnya, dengan berkat Tuhan, saya menjadi wakil ketua OSIS dari 11 orang yang diseleksi. Dan salah satunya dari 5 calon ketua OSIS yang dipilih itu hanya saya yang laki-laki. Di bidang OSIS saya sebelumnya, yaitu bidang ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, hanya saya juga laki-laki yang ada di bidang tersebut. Saat tahun ini, saya masuk ke dalam pengurus harian atau pengurus inti OSIS, dan yang laki-laki hanya saya juga. Ini menjadi sebuah kebanggaan bagi saya, karena saya sebagai laki-laki bisa masuk ke dalam pengurus harian OSIS. Walaupun tidak menjadi ketua, saya sangat bersyukur dan bangga. Saya sering mengikuti perlombaan, baik di tingkat apapun itu, baik itu perlombaan akademik maupun non-akademik. Saya tidak selalu menjadi pemenang, banyak sekali kegagalan yang saya alami. Namun dari sinilah saya mendapat pengalaman yang banyak dan mengintrospeksi diri saya untuk mengetahui apa yang harus saya perbaiki. Saya juga selalu berusaha mengambil hikmahnya, bahwa jika kita gagal 10 kali, kita harus mencobanya 11 kali. Jika kita gagal 1000 kali, kita harus mencobanya berapa kali? Kita harus mencoba 1001 kali. Ketika saya mengalami kegagalan, saya mengingat ayat kitab suci Mazmur bab 37 ayat 23 sampai 24 yang berbunyi, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dari sini saya tahu bahwa kita harus tetap kuat dan jangan menyerah. Kuatkan hati, kuatkan tekad, kuatkan langkah, karena Tuhan tak akan pernah ingin meninggalkan kita. Ada juga hal yang menyenangkan buat saya, bahwa bulan April lalu saya masuk majalah Gemah. Ketika itu saya ditelepon oleh pihak Keuskupan Padang dan mewawancarai saya untuk masuk majalah Gemah. Saya sangat terkejut seperti mengatakan, wow, apakah ini nyata? Apakah ini serius? Pastinya saya sangat senang. Saya juga pernah memenangkan perlombaan. Tapi di balik kemenangan itu ada banyak kegagalan yang saya alami yang membuat saya bisa menjadi pemenang dalam perlombaan ataupun pertandingan. Tuhan pasti mempunyai rancangan yang lebih baik untuk kedepannya. Seperti yang tertulis di kitab suci Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Selama saya 17 tahun di dunia ini, saya mendapat pelajaran yang sangat berharga untuk kedepannya. Kita semua pasti bisa melewati tantangan yang ada. Tuhan itu adil, Tuhan itu yakin bahwa kita sanggup melewatinya. Kita harus siap menghadapi tantangan apapun itu, karena hari esok dan terusnya akan lebih berat. Tidak ada yang tak mungkin. Jika kita memang benar berusaha, pasti bisa kita gapai. Jadi percayalah terhadap diri sendiri dan selalu andalkan Tuhan, karena Tuhan akan selalu membantu. Jadi kejarlah, gapailah, dan hadapilah. Saya tutup dengan sebuah ayat kitab suci dalam bahasa Inggris, Yesaya 41 verse 10. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand.